Hello my friend, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita bahas ramalan zodiak Pisces bulan Juni tahun 2024 general reading. Karena readingan ini bersifat general, energinya bisa cocok, bisa enggak, energinya juga bisa kebolak-balik. Jadi kalian cocokkan situasinya dengan kondisi kalian masing-masing. Selanjutnya buat teman-teman yang ingin melakukan private reading, kalian dapat menghubungi kontak person yang telah saya sediakan pada deskripsi video. Oke, kita langsung mulai saja. Kita kocok kartunya terlebih dahulu. Ramalan zodiak Pisces bulan Juni tahun 2024 general reading. Ramalan zodiak Pisces bulan Juni tahun 2024 general reading. Oke, cukup. Kita lihat 3 kartu pertama. Oke, menurut aku di bulan Juni adalah bulan yang terlihat untuk kalian yang single menjadi situasi yang baik gitu ya. Menurut aku di sini ada situasi di mana mungkin beberapa situasi bahwa ketika kamu dekat dengan satu orang atau dengan beberapa orang, terlihat bahwa situasi kadang-kadang yang jadi kendala adalah situasi ketegasan kamu gitu ya. Menurut aku di sini ada sisi positifnya ketika kamu tegas, ada sisi negatifnya juga ketika kamu tegas gitu. Sisi yang baiknya mungkin di sini situasinya di mana orang-orang bakal kayak melihat kamu sebagai pribadi yang tangguh, mapan, dan enggak terikat dengan beberapa alasan gitu ya. Dan di sini juga terlihat bahwa situasinya orang yang dekat kepada kamu mungkin kayak benar-benar merasa bahwa ya kamu bukan pribadi yang manja gitu dan orang mau dekat gitu kepada kamu. Dan juga di sini terlihat bahwa situasinya di mana beberapa dari kalian juga terlihat mampu untuk menyesuaikan diri kalian dengan lingkungan kalian. Jadi mungkin orang nyaman gitu dengan dirinya kamu. Cuman ada situasi juga di mana beberapa orang mungkin juga kayak terlihat takut gitu ya kepada kamu karena pribadi yang kamu mungkin ya tegas, mungkin juga dari situasi di mana cara berbicara kamu yang mungkin harus sedikit terkontrol gitu ya, karena beberapa orang mungkin kayak terlihat agak enggak nyaman gitu ya. Bukan berarti bahwa nggak suka, mungkin nggak nyaman aja gitu dengan yang berkaitan dengan ketika ada sesuatu hal yang kamu bicarakan dan kamu sangat belak-belakan untuk hal tersebut. Beberapa dari kalian disarankan untuk yang lagi pendekatan gitu ya, ketika kamu berada pada situasi di mana pasangan kamu mungkin terlihat nggak lebih strong dari kamu, ya kamu harus bisa menyesuaikan kondisinya. Karena sayang gitu ya ketika kamu udah merasa cocok tetapi karena ada situasi di mana kamu yang pribadinya agak sedikit bicaranya agak sedikit mungkin kayak terlihat uh, keras gitu ya, justru membuat dia merasa nggak nyaman gitu dengan dirinya kamu. Mungkin di awal-awal di mana kamu bisa lebih beradaptasi gitu dengan pribadi dia, sehingga ya mungkin kamu nggak harus menunjukkan bahwa pribadi kamu sangat-sangat seperti ini gitu ya. Mungkin kayak dalam situasi di mana dia juga berusaha untuk menyesuaikan diri dia dengan kamu. Jadi ya beberapa dari kalian mungkin kayak saran terbaiknya adalah kadang-kadang kamu harus jaim juga gitu ya. Kamu kadang-kadang juga nggak harus sangat-sangat terbuka bahwa dirinya kamu itu seperti ini. Mungkin kayak lebih pelan-pelan aja gitu ya. Oke, jangan terlalu over pede aja juga gitu. Karena kadang-kadang ini yang menjadi masalah di mana orang menjadi kayak agak segan juga dekat dengan kamu. Sedangkan untuk kalian yang berpasangan, ini lebih kepada situasi di mana aku melihatnya sebagai situasi beberapa dari kalian itu sebenarnya udah terlihat sangat baik. Masing-masing dari kalian memiliki karir yang jelas, masing-masing dari kalian memiliki impian yang jelas, mapan gitu ya. Kamu bertemu dengan seseorang yang mapan dan menurut aku mungkin dalam waktu yang dekat akan ada kabar baik tentang kayak di mana dia pengen nikah gitu ya. Kepada kamu ada situasi seperti itu yang aku lihat, atau mungkin di sini lebih kepada situasi di mana kamu bakal sangat dikenalkan dengan keluarga dekat dia gitu. Padahal selama ini kamu pengen kamu
minta gitu ya atau pengen gitu ya bertemu dengan keluarga dia, tetapi mungkin dia kayak agak segan gitu untuk mempertemukan kamu. Cuman mungkin di situasi bulan Juni aku melihatnya sebagai situasi yang berbeda. Tanpa ditanya, tanpa kamu meminta, dia mungkin bakal kayak mengutarakan rencana dia untuk segera mempertemukan kamu dengan keluarga besar dia. Dalam artian bahwa ya ada progres yang jelas ternyata hubungan yang kamu jalani di sini. Dan menurut aku situasinya um, kadang-kadang dia menjadi seorang yang tidak sangat-sangat romantis gitu kepada kamu. Karena mungkin di sini ada kesibukan kerja, ada hal yang dia kejar gitu. Jadi mungkin kamu harap maklum aja dengan pribadi seperti dia. Tetapi yang aku tahu di sini yang jelas kondisinya adalah situasinya dia adalah orang yang sangat berkomitmen. Ketika dia berkomitmen kepada seseorang, dia berusaha untuk menyelesaikan masalah itu dengan baik tanpa terburu-buru. Jadi kadang-kadang ketika kamu merasa dicuekin, ya itu mungkin sebagian dari settingan dari diri dia gitu. Bukan berarti bahwa dia nggak mau. Kadang-kadang ada situasi di mana kamu nggak sangat paham dengan kelakuan dia gitu ya. Di mana ketika kamu sangat pengen buru-buru menyelesaikan masalah, justru dia terlihat diam untuk mendinginkan suasana. Karena menurut aku dia tipikal orang yang sangat dewasa dengan pikiran dia, dan dia juga tipikal orang yang sangat nggak bisa dipaksa. Jadi kamu harus tahu kondisi dia seperti apa, kondisi pasangan kamu, dan di sini juga terlihat bahwa kamu sangat nggak bisa ngatur dia. Jadi jangan melakukan hal tersebut karena itu akan berujung dengan kondisi pertengkaran gitu ya. Dan ya kamu harus enjoy aja ternyata di bulan Juni ini. Yang paling penting adalah di sini menurut aku situasinya dia sangat berkomitmen kepada satu orang, nggak lebih gitu ya. Jadi itu yang perlu kamu catat di sini dan yang perlu kamu syukuri juga gitu. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai finansial dan bisnisnya kalian. Oke, menurut aku ada trouble di sini karena mungkin kamu melibatkan banyak orang pada bisnis yang kamu jalani atau pada keuangan kamu yang sebenarnya ini hanya bisa diatasi oleh orang dekat kamu. Tapi mungkin karena ada situasi kamu terlalu percaya, akhirnya mungkin bakal ribet. Akhirnya bisnis yang kamu jalani nggak berjalan dengan semestinya, bahkan ada kerugian di sini yang aku lihat. Padahal The Magician itu udah memperlihatkan bahwa um, bisnis yang kamu jalani itu sebenarnya sangat berprospek maju gitu. Tetapi ada kesalahan teknis di sini, kamu harus belajar, kamu harus lebih peka bahwa mungkin nggak semuanya benar-benar harus kamu publikasikan atau nggak semuanya harus kamu percayakan. Kadang-kadang kamu harus berani capek gitu ya, berani mengontrol langsung pada orang-orang yang bekerja kamu gitu. Kamu nggak perlu takut untuk apa ya, kamu nggak perlu selalu nggak enakan gitu ya. Karena di sini menurut aku yang faktor yang menjadi membuat kamu nggak berkembang pada bisnis yang kamu jalani adalah situasi di mana kamu lemah untuk selalu merasa nggak enakan gitu. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai mengenai karirnya dan mengenai karirnya kalian. Sorry, di sini ini lebih kepada situasi untuk kalian yang sedang mencari kerja. Aku rasa mungkin kamu bakal sangat menemukan pekerjaan yang cocok dengan kamu. Karena selama ini mungkin kamu kayak mendapatkan pekerjaan tetapi nggak sesuai dengan basic skillnya kamu atau basic pendidikan kamu. Tetapi justru di bulan Juni kamu bakal benar-benar mengambil suatu tindakan besar, dan tindakan besar itu mungkin kayak berhasil di sini karena pada akhirnya kamu bakal nggak perlu untuk takut di PHK misalnya, karena kamu mendapatkan pekerjaan yang bakal berkontinu secara terus-menerus, mungkin kayak kontraknya lebih lama gitu ya. Dan beberapa dari kalian yang telah bekerja, aku rasa kamu bakal mampu untuk membuat big deal yang baik, yang besar juga, dan ini mungkin bakal kayak mendatangkan bonus yang banyak buat kamu gitu secara pribadi. Oke, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Semoga kalian terhibur dan semoga readingan ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian atau ke media sosial kalian. Oke, thank you.